Oke. Masuk pada pertanyaan selanjutnya, yaitu lahirnya istilah-istilah dalam sufi ya. Kalau nggak salah itu pertanyaan yang keduanya. Jadi kita ulas sedikit bahwasanya zuhud itu maknanya bukan sesuatu yang tampak dari zohir. Zuhud itu adalah persoalan hati. Ya, zuhud itu adalah persoalan hati, di mana hati manusia, dunia tidak berada dalam hatinya, tapi dunia ada dalam genggamannya. Nah, ini konteksnya hakikat daripada zuhud itu sendiri. Nah, ada di dalam dunia sufi sendiri itu zuhud ada macam-macam ya. Ada tingkatan-tingkatan zuhud di dalam dunia sufi itu sendiri. Di antaranya ada sebut dengan zuhud awam, ya. Ada juga nama sebut dengan zuhud khawas. Ada zuhud khawasul khawas. Nah, zuhud awam ini, ya, zuhud pada tingkatan orang awam, pada tingkatan awal, yaitu meninggalkan apa-apa yang lebih dari kebutuhannya. Ini pada tingkatan awal ya. Pada tingkatan seseorang ingin memasuki dalam dunia, menjalani dunia zuhud, maka dia tidak menginginkan sesuatu itu atau tidak menggunakan sesuatu itu lebih dari apa yang dia butuhkan. Itu yang disebut dengan zuhud pada tingkatan pertama, proses ya. Selanjutnya kalau sudah selesai melalui hal itu, ya, yang kedua adalah zuhud orang yang khawas, orang yang khusus. Bagaimana zuhud dengan orang yang khusus? Zuhud orang yang khusus adalah yang meninggalkan apa-apa yang menyibukkan dirinya dari mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya menyibukkan dirinya ini di sini baik secara zahir. Pertama, ya, dia menyibukkan dirinya, ya, menghindarkan kesibukan dirinya dari segala sesuatu yang dapat menjauhkan dia dari Allah. Tapi yang kedua, yang penting adalah menyibukkan hatinya, ya, menyibukkan hatinya dengan Allah, ya, dan menjauhkan dari kesibukan hatinya dari sesuatu yang dapat menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak yang menyibukkan kita dari hati dari Allah itu banyak. Ya. Baik itu cinta terhadap diri sendiri, cinta terhadap keluarga, cinta terhadap harta, cinta terhadap anak, ya. Itu nanti yang akan menyibukkan hati kita, ya. Terkadang cinta kita terhadap sesuatu itu bisa berlebihan daripada cinta kita kepada Allah. Nah, yang ketiga, zuhud khawasul khawas. Ya. Zuhud khawasul khawas itu adalah memalingkan segala sesuatu. Ya, memalingkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Ya, kecuali hanya kepada Allah. Ini di antara secara teori, ya, zuhud secara teori yang dapat kita teorikan tingkatannya. Pertama tingkatan awam, kedua tingkatan khawas, dan yang ketiga tingkat khawasul khawas. Sedangkan lahirnya beberapa istilah di dalam dunia sufi, perkembangan yang dilahirkan dalam dunia sufi, itu akan berbeda dari satu orang kepada orang yang lain. Tidak mesti sama dan tidak mesti baku seperti itu. Kenapa disebut seperti itu? Karena istilah-istilah tersebut adalah istilah-istilah yang sebenarnya untuk mencari makna terdekat dari pengalaman seseorang yang menjalani dunia sufi. Jadi makna terdekat, bukan makna hakikat yang sebenarnya. Karena apa? Pengalaman orang-orang yang dalam dunia sufi, para salikin atau orang-orang yang menjalani dalam dunia sufi itu berbeda-beda. Rasa yang dia rasakan, keadaan yang dia rasakan, itu pengalaman di antara mereka itu berbeda-beda dan tidak bisa sama. Mungkin istilahnya, ya, istilah itu adalah untuk mencerna secara akademis, secara teori. Tapi tidak bisa dipastikan bagaimana rasa yang dialami oleh seseorang. Ya. Sebenarnya itu pengalaman spiritual. Ya, disebut dengan pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu terkadang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata
atau bahkan tidak ada kata-kata yang dapat mampu untuk mengungkapkannya. Namun, untuk dapat dikenal, ya, ini bahasanya untuk dapat dikenal, maka lahirlah istilah-istilah tersebut. Ya, lahirlah istilah-istilah tersebut dalam memaknai tingkatan tertinggi di dalam dunia sufi menurut pengalaman mereka yang menjalani dunia sufi. Kalau Rabi'ah al-Adawiyah punya konsep cinta di dalam memaknai atau dalam perjalanannya menuju dunia sufi. Sedangkan Ibnu Arabi, Al-Hallaj, dan yang lain-lainnya punya pengalaman sendiri dan istilah-istilah sendiri. Ya, walaupun pada hakikatnya mungkin mereka mengalami proses yang sama, tapi rasa yang berbeda. Dan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi itu hal-hal yang sepertinya tidak perlu diperdebatkan, karena itu hanya ungkapan spiritual dengan mengungkapkan bahasa manusia yang sebenarnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, jadi itu contoh. Misalnya Ibnu Arabi sudah sampai kepada konsep wahdatul wujud, ya, al-hulul, al-ittihad, dan seterusnya, al-fana'u fillah, al-baqa'u fillah, dan seterusnya, macam-macam istilahnya itu. Dan itu adalah ungkapan-ungkapan seorang sufi dalam membahasakan pengalaman-pengalaman spiritual mereka. Ya, kita hanya bisa memahami konteks lafzi, ya, tapi kita tidak bisa memahami konteks yang namanya pengalaman spiritual mereka. Ya. Jadi sekalipun ada perdebatan di dalam itu apakah benar dan itu segala macam, ya kenapa kita perdebatan? Itu tidak mesti jadi lahan perdebatan. Ya cukup kita ketahui konsep mereka yang mereka asasakan seperti ini. Ini pengalaman spiritualnya Ibnu Arabi. Ini pengalaman spiritualnya Al-Hallaj. Ini pengalaman spiritualnya Rabi'ah al-Adawiyah. Dan masing-masing kita dan orang-orang yang menapaki jalan sufi punya pengalaman masing-masing. Ya, punya pengalaman masing-masing, pengalaman spiritual, dan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan kata-kata itu sendiri tidak mampu untuk mengungkap makna yang sebenarnya dari pengalaman seorang sufi. Jadi itulah kira-kira penjelasan, penjabaran dari kenapa lahir istilah-istilah tersebut dan ini segala macamnya. Dan kalau kita buka lagi, kalau kita tanya kepada masing-masing sufi, mereka punya hal-hal yang tersendiri, ya, punya pengalaman tersendiri, punya istilah tersendiri, ya. Nah, namun secara teori, ini secara teori ya, tapi masalah rasa itu masing-masing, ya. Secara teori, ya, setelah ilmu tasawuf ini, ya, setelah pengalaman seorang sufi ini dipelajari dan diteorikan, itu melalui namanya ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf itu hanya sebuah ilmu yang mempelajari tentang, ya, persoalan-persoalan perjalanan seorang sufi. Itu yang disebut dengan tasawuf. Kalau thariqatnya, jalannya masing-masing, berbeda-beda antara satu orang kepada orang yang lain. Tapi secara konsep umum itu hampir sama, ya. Apakah ada namanya nanti mulai dari makom taubat, itu sepakat semuanya. Dalam dunia sufi itu sepakat semuanya. Makom, ada namanya hal, keadaan, ya. Ada namanya makom, ada darajat, ada tahapan. Tahapan itu makom. Dan semua orang sepakat, makom pertama yang dilalui orang-orang yang ingin mencapai atau menapaki jalan sufi adalah makom taubat. Ya, taubat dulu, bersihkan dulu, taharah dulu loh bahasanya kalau dalam tarekat Naqsyabandi. Ya, kalau bahasa samaninya kungkum lah. Taharah dulu, bersihkan dulu hati, bersihkan dulu jasmani dan seluruhnya. Baru nanti naik kepada tahapan berikutnya, apa itu? Ya, ada zuhud. Nah, keadaan orang selama prosesnya itu berbeda-beda. Ada yang merasakan muraqabah, ada yang merasakan hudur, ada yang merasakan fana, ada yang merasakan cinta, dan seterusnya. Ya. Dan ini akan berkembang terus. Tapi secara umum, konsepnya sudah dibukukan dan dipelajari dalam ilmu tasawuf. Ya beda ya. Jadi, di
sini kita perhatikan juga bahwasanya antara tasawuf sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang dunia sufi, ya, berbeda dengan sufi atau amalan-amalan orang yang dilakukan perjalanan seorang sufi. Ini kita bisa membedakan dulu. Apakah itu tasawuf? Tasawuf adalah ilmu kerangka secara umum, ya, untuk menjalani atau melalui jalan-jalan para sufi. Nah, jalannya itu punya metode masing-masing, itu yang disebut dengan tarekat. Nah, jadi itu untuk jawaban yang kedua. Oke. Masuk pada pertanyaan selanjutnya, yaitu lahirnya istilah-istilah dalam sufi, ya. Kalau nggak salah itu pertanyaan yang keduanya. Jadi kita ulas sedikit bahwasanya zuhud itu maknanya bukan sesuatu yang tampak dari zahir. Zuhud itu adalah persoalan hati. Ya, zuhud itu adalah persoalan hati, di mana hati manusia, dunia tidak berada dalam hatinya, tapi dunia ada dalam genggamannya. Nah, ini konteksnya hakikat daripada zuhud itu sendiri. Nah, ada di dalam dunia sufi sendiri itu zuhud ada macam-macam, ya. Ada tingkatan-tingkatan zuhud di dalam dunia sufi itu sendiri. Di antaranya ada disebut dengan zuhud awam, ya. Ada juga nama sebut dengan zuhud khawas, ada zuhud khawasul khawas. Nah, zuhud awam ini, ya, zuhud pada tingkatan orang awam, pada tingkatan awal, yaitu meninggalkan apa-apa yang lebih dari kebutuhannya. Ini pada tingkatan awal, ya. Pada tingkatan seseorang ingin memasuki dalam dunia, menjalani dunia zuhud, maka dia tidak menginginkan sesuatu itu atau tidak menggunakan sesuatu itu lebih dari apa yang dia butuhkan. Itu yang disebut dengan zuhud pada tingkatan pertama, proses, ya. Selanjutnya kalau sudah selesai melalui hal itu, ya, yang kedua adalah zuhud orang yang khawas, orang yang khusus. Bagaimana zuhud dengan orang yang khusus? Zuhud orang yang khusus adalah yang meninggalkan apa-apa yang menyibukkan dirinya dari mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya menyibukkan dirinya ini di sini baik secara zahir. Pertama, ya, dia menyibukkan dirinya, ya, menghindarkan kesibukan dirinya dari segala sesuatu yang dapat menjauhkan dia dari Allah. Tapi yang kedua, yang penting adalah menyibukkan hatinya, ya, menyibukkan hatinya dengan Allah, ya, dan menjauhkan dari kesibukan hatinya dari sesuatu yang dapat menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak yang menyibukkan kita dari hati dari Allah itu banyak. Ya, baik itu cinta terhadap diri sendiri, cinta terhadap keluarga, cinta terhadap harta, cinta terhadap anak, ya. Itu nanti yang akan menyibukkan hati kita, ya. Terkadang cinta kita terhadap sesuatu itu bisa berlebihan daripada cinta kita kepada Allah. Nah, yang ketiga, zuhud khawasul khawas. Ya. Zuhud khawasul khawas itu adalah memalingkan segala sesuatu. Ya, memalingkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Ya, kecuali hanya kepada Allah. Ini diantara secara teori, ya, zuhud secara teori yang dapat kita teorikan tingkatannya. Pertama tingkatan awam, kedua tingkatan khawas, dan yang ketiga tingkat khawasul khawas. Sedangkan lahirnya beberapa istilah di dalam dunia sufi, perkembangan yang dilahirkan dalam dunia sufi, itu akan berbeda dari satu orang kepada orang yang lain. Tidak mesti sama dan tidak mesti baku seperti itu. Kenapa disebut seperti itu? Karena istilah-istilah tersebut adalah istilah-istilah yang sebenarnya untuk mencari makna terdekat dari pengalaman seseorang yang menjalani dunia sufi. Jadi makna terdekat
bukan makna hakikat yang sebenarnya. Karena apa? Pengalaman orang-orang yang dalam dunia sufi, para salikin atau orang-orang yang menjalani dalam dunia sufi itu berbeda-beda. Rasa yang dia rasakan, keadaan yang dia rasakan, itu pengalaman di antara mereka itu berbeda-beda dan tidak bisa sama. Mungkin istilahnya, istilah itu adalah untuk mencerna secara akademis, secara teori, tapi tidak bisa dipastikan bagaimana rasa yang dialami oleh seseorang. Ya. Sebenarnya itu pengalaman spiritual. Ya, disebut dengan pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu terkadang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, atau bahkan tidak ada kata-kata yang dapat mampu untuk mengungkapkannya. Namun untuk dapat dikenal, ya, ini bahasanya untuk dapat dikenal, maka lahirlah istilah-istilah tersebut. Ya, lahirlah istilah-istilah tersebut dalam memaknai tingkatan tertinggi di dalam dunia sufi menurut pengalaman mereka yang menjalani dunia sufi. Kalau Rabi'ah al-Adawiyah punya konsep cinta di dalam memaknai atau dalam perjalanannya menuju dunia sufi. Sedangkan Ibnu Arabi, Al-Hallaj, dan yang lain-lainnya punya pengalaman sendiri dan istilah-istilah sendiri. Ya. Walaupun pada hakikatnya mungkin mereka mengalami proses yang sama, tapi rasa yang berbeda. Dan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi itu hal-hal yang sepertinya tidak perlu diperdebatkan, karena itu hanya ungkapan spiritual dengan mengungkapkan bahasa manusia yang sebenarnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, jadi itu contoh. Misalnya Ibnu Arabi sudah sampai kepada konsep wahdatul wujud, ya, al-hulul, al-ittihad, dan seterusnya, al-fana'u fillah, al-baqa'u fillah, dan seterusnya, macam-macam istilahnya itu. Dan itu adalah ungkapan-ungkapan seorang sufi dalam membahasakan pengalaman-pengalaman spiritual mereka. Ya, kita hanya bisa memahami konteks lafzi, ya, tapi kita tidak bisa memahami konteks yang namanya pengalaman spiritual mereka. Ya. Jadi sekalipun ada perdebatan di dalam itu apakah benar dan itu segala macam, ya kenapa kita perdebatan? Itu tidak mesti jadi lahan perdebatan. Ya cukup kita ketahui konsep mereka yang mereka rasakan seperti ini. Ini pengalaman spiritualnya Ibnu Arabi. Ini pengalaman spiritualnya Al-Hallaj. Ini pengalaman spiritualnya Rabi'ah al-Adawiyah. Dan masing-masing kita dan orang-orang yang menapaki jalan sufi punya pengalaman masing-masing. Ya, punya pengalaman masing-masing, pengalaman spiritual, dan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan kata-kata itu sendiri tidak mampu untuk mengungkap makna yang sebenarnya dari pengalaman seorang sufi. Jadi itulah kira-kira penjabaran dari kenapa lahir istilah-istilah tersebut dan ini segala macamnya. Dan kalau kita buka lagi, kalau kita tanya kepada masing-masing sufi, mereka punya hal-hal yang tersendiri, ya, punya pengalaman tersendiri, punya istilah tersendiri, ya. Nah, namun secara teori, ini secara teori ya, tapi masalah rasa itu masing-masing, ya, secara teori. Setelah ilmu tasawuf ini, ya, setelah pengalaman seorang sufi ini dipelajari dan diteorikan, itu melalui namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu hanya sebuah ilmu yang mempelajari tentang, ya, persoalan-persoalan perjalanan seorang sufi. Itu yang disebut dengan tasawuf. Kalau thariqatnya, jalannya masing-masing berbeda-beda antara satu orang kepada orang yang lain. Tapi secara konsep umum itu hampir sama, ya. Apakah ada namanya nanti mulai dari makom taubat, itu sepakat semuanya. Dalam dunia sufi itu sepakat semuanya. Makom, ada namanya hal, keadaan, ya. Ada namanya makom, ada darajat, ada tahapan. Tahapan itu makom. Dan semua orang sepakat, makom pertama yang dilalui orang yang ingin mencapai atau menapaki jalan sufi adalah makom taubat.
Ya, taubat dulu, bersihkan dulu, taharah dulu loh bahasanya kalau dalam tarekat Naqsyabandi. Ya, kalau bahasa Samaninya kungkum lah. Ya, taharah dulu, bersihkan dulu hati, bersihkan dulu jasmani dan seluruhnya. Baru nanti naik kepada tahapan berikutnya. Apa itu? Ya, ada zuhud. Nah, keadaan orang dalam selama prosesnya itu berbeda-beda. Ada yang merasakan muraqabah, ada yang merasakan hudur, ada yang merasakan fana, ada yang merasakan cinta, dan seterusnya. Ya. Dan ini akan berkembang dan berkembang terus. Tapi secara umum, konsepnya sudah dibukukan dan dipelajari dalam ilmu tasawuf. Ya beda ya. Jadi di sini kita pastikan juga bahwasanya antara tasawuf sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang dunia sufi, ya, berbeda dengan sufi atau amalan-amalan orang yang dilakukan perjalanan seorang sufi. Ini kita bisa membedakan dulu. Apakah itu tasawuf? Tasawuf adalah ilmu kerangka secara umum, ya, untuk menjalani atau melalui jalan-jalan para sufi. Nah, jalannya itu punya metode masing-masing, itu yang disebut dengan tarekat. Nah, jadi itu untuk jawaban yang kedua.